Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini, astagfirullah ya, viral Zulhas melecehkan sholat, tidak baca amin karena saking cintanya pada Prabowo ya, pada tasyahud ya 2 jari. Ini gimana logikanya begitu? Masa ya agama itu dipolitisasi seperti ini begitu? Ya jelas dia meremehkan agama kita, meremehkan Islam di situ begitu kan. Kalau ya pada hakikatnya 1 jari begitu kan, itu bukan semata-mata kita harus ya cinta kepada Anies Baswedan, bukan seperti itu begitu kan. Karena memang ya 1 jari itu sudah menunjukkan betapa ya keyakinan kita kepada Tuhan kita begitu kan, bahwa Allah itu adalah satu di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau dia ketika tasyahud memakai 2 jari di situ, itu kan gimana begitu kan? Saya kira ada sesuatu yang aneh begitu kan, saking cintanya ke Prabowo ya sampai melanggar hal seperti itu. Justru ini memperburuk suasana. Justru ini memblunder begitu kan. Ya, ini orang-orang seperti ini begitu kan ya, yang memblunder kepada Pak Prabowo. Mengapa Pak Prabowo itu tidak bisa menang? Ya karena di sekeliling mereka seperti itu begitu kan. Jangan-jangan mungkin Zulhas sakit hati karena Erick Thohir tidak menjadi dipilih menjadi cawapres. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya saya melihat bahwa kenapa sih agama itu ya sering dipolitisasi seperti itu begitu. Ya kalau memang tidak suka lah ya pada amin begitu, jangan ungkapkan seperti itu begitu. Jadi ini menjadi bola liar di masyarakat begitu. Jadi saya rasa ada kekacauan mereka berpikir begitu kan ya, ini menjadi ambiar nantinya begitu ya. Kita lihat saja ini komentar-komentar dari netizen. Saya bukan ahli agama, jadi kapasitas di sini memastikan video pidato Zulhas Hasan yang sedang viral tersebut memanglah asli. Ini yang utuh sebelum ya di crop ya. Bahkan ya acara pembukaan Rakernas ya APSI ya ASS Pedagang Pasar ya Hotel MG Satos di Inspeksi Kemangan ya pada hari Selasa ya. Ini ambiar katanya begitu. Masa ya di hal-hal seperti itu dijadikan politisasi begitu kan? Masa agama dijadikan politisasi begitu kan? Masa ada PAN begitu kan bisa ngomong seperti ini begitu kan? Seenaknya, sebebasnya mengatakan seperti itu begitu. Saya rasa aneh mereka ya. Kenapa masih ada orang yang kemudian bisa memilih mereka? Jangan-jangan ya partai PAN itu nanti begitu kan ya tidak lolos. Saya kira di kepemimpinan Zulhas ini ada penurunan besar kepada partai PAN ya, walaupun hanya joget-joget sana sini PAN begitu kan. Apakah seperti itu? Seharusnya kan gagasan yang ditawarkan kepada rakyat ya. Rakyat yang sudah memilih PAN ya hati-hati ya, harus berpikir ulang di situ begitu. Masa agama dijadikan sebagai politisasi seperti itu begitu kan. Ini masyarakat sudah tahu di situ. Jadi apa hubungannya dalam agama dengan Pak Prabowo begitu kan? Apa hubungannya dalam sholat dengan Pak Prabowo? Kan begitu logikanya begitu. Habis joget gemoy terbitlah sholat 2 jari. Sejauh pergaulanku ya tidak ada muslim yang begitu. Entah itu pendukung 01, 02 atau 03. Imajinasi Zulhas terlalu jauh dan kotor. Tindakan Zulhas malah mengkreditkan paslon ya mengkreditkan pendukung 02. Pertanyaannya Mas Rio Nyon Sewu begitu di acara tersebut kapasitasnya sebagai apa? Menteri Perdagangan? Iya, tidak bukan kapasitas menjadi apa. Tapi pada kenyataannya mereka salah begitu kan. Justru ini blunder kepada Prabowo. Saya sejak awal mengatakan jangan-jangan di sekeliling Prabowo yang masih sakit hati ya menjadi ketua karena tidak dipilih menjadi cawapres ya. Ya Erick Thohir misalnya begitu kan yang kemudian digembar-gemborkan sana sini ya. Pada kenyataannya mungkin mereka sakit hati atau apa dengan cara-cara halus seperti itu. Saking cintanya Prabowo, sekarang kalau waladhdallin amin ya tidak mengatakan amin begitu kan ya. Malah disambung amin ya rabbal alamin. Ada yang mengatakan qabul, ada yang mengatakan pada tasyahud ya 2 jari seperti ini. Ini kan gimana logikanya? Kok sholat itu ya disamakan dengan seorang Prabowo, seorang capres?
Ini logika-logika yang salah yang harus kita luruskan begitu kan. Gimana ini penasehat-penasehat PAN ini begitu kan ya? Kok diam begitu kan ya? Seharusnya orang-orang seperti itu sudah menciderai Pak Prabowo, sudah menciderai partai, sudah menciderai agama. 3 hal ini begitu kan. Wah, ini kacau begitu Zulhas ini. Kacau ya. Saya tidak habis pikir Zulhas bisa ngomong seperti itu begitu kan. Apakah tidak ada lagi misalnya jualan Prabowo kek, jualan Jokowi kek, jualan prestasi kek. Apakah tidak ada lagi seperti itu begitu kan. Ini kan kacau begitu kan, agama Islam dijadikan sebagai ajang politisasi seperti itu begitu kan. Saya tidak setuju sekali dengan pendapat-pendapat itu begitu kan ya. Karena apa? Karena agama saya begitu. Jangan dipelintirkan dengan ya satu kecintaan kepada seseorang calon ya, bahkan dipolitisasi seperti itu begitu kan. Kata-kata amin itu kan beda dengan amin begitu kan. Amin, amin kan beda di situ begitu. Jadi logika-logika mereka kacau begitu kan ya. Ini harus diluruskan begitu kemana ya. PAN hari ini begitu kok seolah-olah tidak bersuara begitu. Astagfirullah, viral Zulhas melecehkan sholat tidak baca amin ya karena saking cintanya pada Prabowo. Tasyahud 2 jari ya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menjadi sorotan publik setengah ya video setelah viral ya kontroversi mengenai pernyataan tentang fenomena sholat viral di media sosial. Pernyataan tersebut menuai kontroversi karena dianggap merendahkan dan melecehkan pelaksana ibadah sholat. Dalam video yang beredar luas di platform sosial media, Zulkifli Hasan terlihat sedang menghadiri sebuah acara sebagai Menteri Perdagangan. Apa coba bayangkan? Ini Menteri Perdagangan seharusnya berbicara tentang pasar, tentang modal di situ begitu kan? Bukan berbicara tentang agama di situ. Kalau Menteri Agama ngomong seperti itu mungkin wajar ya, karena pada hakikatnya tupoksinya mereka adalah Menteri Agama. Tapi ini adalah Menteri Perdagangan di situ begitu kan ya. Soal soal bagaimana UMKM yang maju di situ begitu. Bagaimana dengan ekonomi yang ada di situ begitu kan. Ya kenapa tidak mempromosikan jualan Pak Jokowi, jualan Prabowo, apa visi dan misi dan sebagainya begitu. Ini kan kacau begitu logika-logika seperti itu begitu. Bahkan dia menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi yang mengucapkan amin saat melaksanakan sholat. Pernyataan tersebut diucapkan dengan nada yang mengundang kontroversi, menciptakan kehebohan di kalangan masyarakat. Sholat maghrib baca Al-Fatihah ya waladhdallin. Apa yang diam sekarang? Ada yang diam sekarang? Pak, ada yang diam saking cintanya sama Pak Prabowo ya, ujar Zulkifli Hasan ya dalam video tersebut. Lantas siapa orang yang menyatakan seperti itu begitu? Apakah ini Zulkifli Hasan sendiri? Masyarakat yang mana begitu kan? Tunjukkan coba dong di situ begitu. Masyarakat kayaknya tidak pernah melakukan hal itu begitu kan? Jangan membenturkan antara Prabowo dengan agama begitu, dengan sholat di situ begitu. Ini kan sering ya terjadi di situ dengan kata-kata waladhdallin, amin begitu kan ya, tidak mau mengucapkan amin. Apa coba begitu? Kok dibenturkan dengan ya Caimin, dibenturkan dengan Muhaimin di situ, dibenturkan dengan Anies Baswedan, Muhaimin, amin di situ. Jadi saya rasa cara pola pikir mereka itu sudah aneh, sudah rusak mereka ya. Kan apa? Karena saking takutnya pada amin, saking takutnya ya satu jari, mereka terpaksa dan melanggar ya sesuai dengan koridor-koridor agama kita. Bahkan karena kecintaannya kepada Prabowo, agama pun dirubah menjadi 2 jari di situ begitu kan. Ini kan logika yang salah begitu. Ini PAN ini gimana begitu kan ya. Muhammadiyah harus bergerak, harus memperingati begitu kan ya. Harus diperingatkan seperti Zulhas itu begitu. Jangan hanya diam begitu kan. Bahkan tidak hanya itu begitu, bukan hanya itu ya, Zulkifli Hasan juga tampak mengolok-olok pelaksanaan sholat dengan menyampaikan hal-hal dapat dianggap merendahkan. Salah satunya adalah fenomena dalam pelaksanaan sholat ya tahiyatul akhir, di mana tidak ada lagi yang menunjukkan 1 jari melainkan 2 jari. Kalau tahiyatul akhir ya Pak Yai 1 jari, banyak yang begini Pak 2 jari, itu teman-temannya begitu saking cintanya. Pernyataan Zulhas yang kemudian viral menuai tanggapan dari aktivis dan ulama Sumatera Selatan ya Ustadz Omar Said. Kemudian ulama Samsil menyayangkan pernyataan Zulhas dengan mempraktekkan tahiyatul akhir dengan 2 jari menuai tanggapan serius darinya. Bahkan ya menurut Zulhas harus mendapatkan pasal yang memberatkan karena orang yang berpendidikan dan jabatan yang seharusnya jadi panutan. Bahkan di akhir wawancara ya dengan Ustadz Omar Said meminta wartawan untuk ya mencari bukti yang benar-benar bukti karena itu tugas wartawan. Yang cari bukti benar-benar bukti nantinya begitu. Di akhir video ya
Dia menyatakan kontroversi Zulkifli Hasan langsung mencuat reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang menganggap pernyataan sebagai lecehkan terhadap nilai-nilai agama dan pelaksanaannya sholat. Bahkan netizen pun turut serta dalam berbagai diskusi dan media sosial mengekspolisasi ketidaksukaan, ketidaksetujuan dan kekecewaan mereka terhadap pernyataan tersebut. Ini menjadi reaksi di situ begitu ya. Namun mayoritas tanggapan yang muncul cenderung menunjukkan ketidaksetujuan terhadap gaya komunikasi dianggap kurang bijaksana. Meskipun Zulkifli belum memberikan klarifikasi atau tanggapan lebih lanjut terkait pernyataannya, peristiwa ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam kesadaran dan menyampaikan pernyataan. Sebagai tokoh publik, tindakan dan perkataan Zulkifli Hasan dapat berdampak signifikan terhadap citra dan reputasi. Oleh karena itu kejadian itu juga pelajaran bagi para tokoh politik dan masyarakat untuk umum untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini kan kacau, logikanya kacau luar biasa begitu. Saya tidak habis pikir kenapa seorang Zulkifli bisa melakukan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.